Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Novandika Yulianto Putra. Dan di video kali ini kita akan belajar seputar web server dan cara konfigurasinya. Simak video berikut. Oke, untuk langkah pertama yang harus dilakukan adalah masuk ke Oracle VM VirtualBox. Karena saya sudah membuat master Debian, kita klik kanan, lalu kita pilih clone, atau dengan mudah kita mengklik pada keyboard Ctrl O. Kemudian di bagian name, ini kita ganti sesuai dengan keinginan kita. Sebagai contoh, saya menggunakan web server _ Novandika Yulianto. Kemudian kita klik next, kita pilih full done, lalu kita finish. Sambil menunggu proses cloning selesai, saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian web server dan tugas web server itu. Jadi web server adalah perangkat lunak yang memberikan layanan berupa data dan bertugas untuk menerima permintaan HTTPS atau HTTP dari pengguna internet. Kemudian web akan menyediakan permintaan tersebut dalam bentuk website. Oke, mungkin itu pengertian dan tugas web server. Dan pada tahap ini, tahap cloning ini, VirtualBox akan menyalin master Debian yang sudah kita buat pada video sebelumnya. Jadi pada saat kita memilih full done tadi, kita akan menyalin semua data-data dan semua file-file yang sudah kita install sebelumnya. Di tahap ini memang proses cloning cukup lama. Kita tunggu saja ya teman-teman. Oke, ini proses cloning sudah selesai. Web server Novandika Yulianto mesin virtual Debian sudah terinstall. Kemudian jika sudah, kita masuk ke bagian settings. Di bagian settings kita pilih network. Pada adapter 1 kita ganti ke host only. Di advance kita pilih allow all. Promiscuous mode kita pilih allow all. Ya, kita klik. Kemudian jika sudah, kita klik oke ya teman-teman. Kemudian kita langsung start saja. Kita tunggu proses powering VM up selesai. Ya, ini sudah mulai masuk ke bagian VirtualBox mesin Debian kita. Kita tunggu sampai masuk ke bagian login. Oke, di bagian login ini kita login menggunakan root. Kita login menggunakan root dan password root yang sudah dibuat pada saat instalasi. Kemudian di bagian setelah login, kita masukkan perintah nano, kecil semua ya teman-teman, nano spasi /etc /network interface. Kemudian kita enter. Dikarenakan saya sudah mengatur IP pada saat instalasi sebelumnya, jadi ini kita hapus saja. Kita atur ulang ya teman-teman. Di bagian allow all sampai ke /24 itu kita hapus saja.
ini kita tuliskan auto spasi npos 3, kita enter iFace npos 3 init static ya teman-teman, karena kita akan mengatur manual. Kemudian kita enter, kita tab, kita masukkan address ini sebagai contoh 192.168.24.1. kemudian kita enter, kita tab lagi, ini kita masukkan netmask, saya tuliskan network, karena saya menggunakan 255.255.255.0, dan kita Ctrl X Y, lalu kita enter. Kemudian kita akan restart network interface dengan perintah /etc /init.d /networking restart. Kita enter. Oh, ini ada penulisan perintah yang salah teman-teman. Di bagian networking ini ada huruf yang terbalik teman-teman. Oke, jika sudah kita enter. Oke, ini restart sudah berhasil ya teman-teman. Selanjutnya kita akan menginstal Apache 2 dengan perintah apt spasi install Apache 2. Kita enter. Oke, ini proses instalasi sudah berhasil ya teman-teman. Kemudian jika sudah, kita akan mengecek IP terlebih dahulu yang sudah kita atur tadi, apakah sudah berhasil masuk atau belum teman-teman, dengan perintah IPA. Oke, ini di bagian npos 3 ini sudah berhasil ya teman-teman. Ada perintah 192.168.24.1/24. Kemudian kita masuk ke, kita akan mengatur IP pada Ethernet virtual di PC kita. Kita klik pengaturan. Kemudian kita masuk ke network and internet. Oke, kita pilih advanced network setting. Kita scroll ke bawah, kita pilih more network adapter option. Oke, ini di Ethernet 6 dan 7. Ini kita atur IP-nya ya teman-teman, yang satu network dengan IP yang sudah kita atur tadi. Kita pilih TCP properties. Oke, ini sudah diatur satu network dengan IP yang sudah kita atur tadi ya teman-teman. Kemudian jika sudah, kita akan klik OK. Kita pilih yes, kita silang, kita cek IP Ethernet 6, ini juga sudah satu network. Kemudian kita minimize, kita akan masuk ke Google Chrome untuk mengecek apakah konfigurasi web server sudah berhasil atau belum. Kita buka Chrome, maaf. Kita tunggu ya teman-teman. Oke, ini kita tap pada pencarian, kemudian kita masukkan IP yang sudah kita atur tadi di npos 3 192.168.24.1, kita enter. Oke, jika sudah seperti ini, maka konfigurasi server sudah berhasil dan kita akan merubah tampilannya. Kita minimize, kita kembali ke Debian lagi. Kemudian kita masuk ke direktori /var/www/html. Kita enter. Ada perintah yang kurang teman-teman, harus ditambahkan cd untuk masuk ke direktori. Kemudian kita masukkan itu tadi. Oke, ini sudah masuk teman-teman. Selanjutnya kita masukkan perintah rm spasi index.html untuk menghapus file atau folder index.html yang sudah otomatis terinstall saat
install Apache 2 teman-teman. Kita masukkan index.html. Nah, di bagian ini kita bisa mengatur sesuka hati tampilan website kita dengan menggunakan coding ya teman-teman. Untuk mengubah tampilan website, teman-teman bisa menggunakan coding yang ada di video atau bisa cek langsung ke atau cari ke Google. Oke teman-teman. Untuk titelnya kita menggunakan nama saya Novandika atau sesuai keinginan teman-teman saja. Kita enter. Ini kita tuliskan head, body, dan lain sebagainya teman-teman. Untuk di bagian H1 ini untuk mengubah tampilan di awal itu sebagai judul tampilan website, dan untuk P ini subjudul yang berada di bagian bawah. Selamat datang di website Novandika. Pada saat melakukan coding, pastikan teman-teman harus teliti tanda baca dan lain sebagainya ya teman-teman, agar pada saat kembali ke website tadi tidak mengalami error atau coding yang teman-teman masukkan gagal. Di sini sudah selesai mengatur coding, kemudian kita akan restart dengan perintah /etc/ini.d/apache2 restart ya teman-teman. Kemudian kita enter. Oke, ini proses restart sudah selesai. Kita kembali ke Chrome. Ini jika sudah kita refresh, maka tampilannya akan berubah menjadi seperti ini. Kemudian kita akan mengganti background dan letak posisi tulisan berada di tengah teman-teman. Di bagian body kita akan mengaturnya di situ. Kita kasih spasi teman-teman. Dan untuk text align ini berguna untuk memindahkan posisi tulisan yang tadi awalnya di pinggir pojok kiri atas, ini akan dipindah menjadi di tengah-tengah website teman-teman. Dan untuk background ini sudah jelas, ini akan mengganti latar belakang tampilan website kita. Ini saya menggunakan warna biru ya teman-teman. Dan untuk color, ini untuk mengganti warna tulisan yang ada di website kita teman-teman. Jika sudah, kita keluar, Ctrl X, Y, kemudian enter. Kemudian kita restart lagi dengan perintah yang sama seperti di awal. Jika sudah, kita refresh di Chrome, dan ini proses instalasi dan konfigurasi web server sudah berhasil, dan penggantian background dan warna tulisan sudah berhasil juga. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf jika penjelasan saya kurang dapat dipahami. Saya akhiri, terima kasih.